kognitif merupakan suatu belajar yang lebih meningkat proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Dalam praktik teori ini antara lain terwujud dalam tahap-tahap perkembangan yang diusulkan oleh Jean Piaget, belajar bermaknanya audible dan belajar penemuan secara bebas atau free discovery learner oleh Jerome Bruner. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah seorang penganut aliran kognitif yang kuat, bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahap, yakni proses asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. 2. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. 3. Ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. B. David Ausubel. Menurut David Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar atau advanced organizers didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. C. Jerome Bruner. Bruner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili yang menjadi sumbernya. Implikasi teori kognitif Jean Piaget. Ada beberapa hal penting yang diambil terkait teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya, yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya ialah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya, atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini disebabkan karena setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Implikasi teori kognitif David Ausubel. Dari teori kognitif David Ausubel, ada beberapa uraian penting yang terkait dengan pembelajaran. Yang pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan, di mana kebermaknaan itu adalah bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Sesuatu yang bermakna itu bukan hanya dapat diperoleh melalui belajar penemuan, tetapi dapat diperoleh melalui banyak cara. Yang kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa menurut Ausubel. Belajar bermakna akan terjadi apabila siswa memiliki minat dan kesiapan untuk belajar. Minat dan kesiapan erat kaitannya dengan motivasi. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Bruner. Di antaranya adalah A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan dalam proses pembelajaran. Harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Menurut hemat penulis, dalam belajar penemuan discovery learning, terjadi perubahan paradigma terhadap peran guru, yaitu 1. Merencanakan pelajaran demikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. 2. Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. 3. Guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara inaktif,
melakukan aktivitas secara ikonik dengan gambar atau visualisasi dan cara simbolik. 4. Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoretis, guru berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor.